Bab 52.1, Dongeng 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Gion tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. Dia sudah tahu tentang Ksatria Singa Hitam sejak kecil. Dia tidak hanya mendengar desas-desus di sekitar mereka, tetapi dia juga bertemu beberapa dari mereka. Saat masih muda, dia menyerah untuk bersaing memperebutkan kursi patriark dan malah berkeliaran di dunia. Selama perjalanannya, dia pernah tinggal di kastil Singa Hitam, yang ditemukan di kedalaman mulut uklas. Mereka pasti diperlukan. Klan Lionheart adalah salah satu keluarga paling bergengsi di seluruh benua. Tidak hanya itu, dengan mempertahankan tradisi anehnya, ia telah sangat meningkatkan ukurannya, dan di tengah klan Lionheart raksasa ini berdiri keluarga utama. Untuk mempertahankan posisi ini, keluarga utama mau tidak mau membutuhkan orang-orang yang berdedikasi untuk melakukan pekerjaan kasar dan kotor. Klan Lionheart bukan satu-satunya yang memelihara anjing pemburu semacam ini. Tapi Ciel, Gion tidak merasa ragu untuk menjadi anggota Ksatria Singa Hitam. Ini adalah sesuatu yang telah dia putuskan untuk dirinya sendiri, dan dia ingin membantu saudaranya, sang patriark, bahkan jika itu berarti melangkah ke dalam kegelapan. Terlebih lagi, karena ambisi Gilead bertentangan dengan kepatuhan ketat pada tradisi yang ditekankan oleh Dewan, dengan menjadi Singa Hitam, Gion berharap dapat menjadi jembatan antara Dewan dan keluarga utama. Entah itu pekerjaan kotor atau kejam, tugas yang mungkin membuat tangannya berdarah, Gion akan melakukan apapun jika dia diminta untuk melakukan hal-hal semacam ini. Itu bukan demi klan Lionheart tetapi demi saudaranya, patriark, dan juga keluarganya. Gion percaya itu sudah cukup baginya untuk menjadi satu-satunya untuk mengambil peran seperti itu. Adapun Ciel, keponakan kecilnya, dia tidak ingin dia menginjakkan kaki ke dalam bisnis semacam ini. Dia tidak yakin apa yang diinginkan Ciel untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Gion. Dia ingin keponakannya, yang telah mengikutinya berkeliling dan memanggilnya paman sejak dia masih balita, untuk menjalani kehidupan yang damai bebas dari aroma darah. Bukan hanya Ciel, Qian, Eugene, dan juga Edward. Gion belum menikah atau memiliki anak dan melihat masing-masing keponakannya sebagai miliknya sendiri. Edward, kenapa kamu beralih ke ilmu hitam? Gion, sebuah suara memanggil. Sementara dia sedang memikirkan pikiran pahit seperti itu, Charmaine tiba-tiba berbicara ketika dia berjalan di depannya. Apakah kamu menyesal bergabung dengan Ksatria Singa Hitam? Dia bertanya padanya. Bagaimana aku bisa? Bukan seperti itu, Lady Charmaine, jawab Gion sambil tersenyum masam. Sama seperti bagaimana Gion merawat anak-anak Gilead sejak mereka masih kecil, Charmaine juga mengawasi masa kecil Gion. Hanya beberapa dekade yang lalu, Charmaine masih tinggal di perkebunan utama sementara seorang Gion muda membuntutinya sambil memanggilnya bibinya. Nafsu berkelananya juga merupakan sesuatu yang dia tangkap dari Charmaine. Pekerjaan seperti ini tidak sering terjadi, dia mengingatkannya. Meskipun kamu seharusnya sudah sangat menyadari hal ini. Ya, Bu, Gion mengakui pengingat itu. Tugas yang mengharuskan seseorang di level kapten untuk menanganinya secara pribadi jarang terjadi. Sebagian besar champion yang memimpin Knights of the Black Lion jarang meninggalkan Black Lion Castle. Masalah saat ini tentang putra sulung patriark yang mencoba mempelajari ilmu hitam cukup serius sehingga membutuhkan seorang kapten dari Ksatria Singa Hitam untuk bergerak. Jadi, menurutmu apa kebenaran dari masalah ini? Charmaine meminta pendapatnya. Gion dengan ragu mengakui, rasanya Master Menara Hitam tidak terlibat. Sebaliknya, tampaknya seperti yang dia katakan. Seseorang di sela-sela mencoba untuk menimbulkan perselisihan. Petik 2. Amelia Merwin, Charmaine tiba-tiba menyebut nama itu. Aku curiga itu dia. Dia juga seseorang yang ingin menjaga Balzac Lutbet. Raja Iblis Penjara tidak dikenal karena menekan kehendak bebas dari para penyihir hitam yang dikontraknya. Dia juga tidak ikut campur dalam setiap pertengkaran bawahannya. Jika Amelia adalah dalang dari plot ini, bukankah itu berarti Nahama berada di balik ini? Akhir-akhir ini gerakan Nahama mencurigakan. Sultan Alabur adalah anak babi muda dengan banyak ambisi. Dia mungkin akan mendeklarasikan perang dalam beberapa tahun ke depan. Perang, kata ini menyebabkan mata Gion menjadi dingin. Kerajaan Gurun Nahama telah lama bercita-cita untuk disebut sebuah kerajaan. Gion bertanya, apakah kamu mengatakan mereka akan berperang dengan Kil? Mereka mungkin akan menyerang Turas lebih dulu, Charmaine mengoreksinya. Kekaisaran Kil berbagi perbatasan dengan Nahama. Hubungan kedua negara tidak bermusuhan, tetapi Nahama sering berselisih dengan tetangga baratnya, kerajaan Turas. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki kasus beli. Tanya Gion penasaran. Jika mereka membutuhkan kasus beli, mereka entah bagaimana bisa membuatnya. Namun jika Nahama menyerang Turas, Kil juga perlu bersiap untuk perang. Tentu saja, sebagai bagian dari persiapan ini, klan Lionheart juga akan dipanggil, Charmaine berspekulasi. Jadi mendahului itu, Amelia membuat langkah pertama untuk membuat divisi dalam klan Lionheart. Apakah hal tersebut yang kau pikirkan? Bahkan jika ini tidak mengarah pada perpecahan apapun, itu menanam benih untuk itu. Bagaimanapun, seperti yang diakui mendiang Gavit, itu mungkin hanya kejahatan impulsif tanpa konspirasi di belakangnya. Namun, kami tidak bisa memastikannya. Itu sebabnya kita perlu curiga. Charmaine menyipitkan matanya dan melanjutkan, kudengar Edward bahkan tidak tahu apa-apa tentang Gavit.
Ketika saya melihatnya di masa kecilnya, saya pikir Edward tampak cukup pintar. Mungkinkah Patriark tidak memiliki kualifikasi untuk mengajar anak-anaknya sendiri? Gion menghela nafas, dia hanya ingin percaya pada anak-anaknya. Konten iklan. Pecut untuk kuda, kekang untuk keledai, dan tongkat untuk punggung orang bodoh. Meskipun tidak ada gunanya mengatakan hal-hal seperti itu sekarang karena sudah begini. Alih-alih pewaris tertua, Edward, sepertinya Patriark berikutnya adalah Qian. Setelah mengatakan ini, Charmaine menoleh untuk melihat penjara yang baru saja mereka tinggalkan. Gion, secara hipotesis, apa yang akan terjadi jika kita tidak mengabaikan provokasi Balzac di sana? Itu akan menyebabkan krisis yang cukup besar, Gion dengan patuh menyimpulkan. Jangan tunjukkan sesuatu yang begitu jelas. Aku bertanya apakah kita bisa membunuhnya. Saya tidak berpikir apa yang dia katakan adalah penghinaan yang pantas dihukum mati. Dari sudut pandang Master Menara Hitam, dia juga punya alasan untuk merasa kesal. Tapi, jika kami harus melawannya, selain dirimu, kami semua akan mati di sana. Kamu terlalu rendah hati. Aku tidak pandai bertarung dengan penyihir, jawab Gion dengan senyum canggung. Sama seperti kamu, aku juga kurang percaya diri. Itu sebabnya saya tidak berkelahi, Charmaine mengakui dengan mendecakkan lidah sambil mengeluarkan arloji sakunya. Perlahan-lahan semakin dekat dengan waktu ketika mereka telah mengatur untuk bertemu. Gion mengingat Ciel, yang dia suruh bertemu dengan mereka di depan gerbang warp. Apakah kita benar-benar akan membawa Ciel kembali bersama kita ke Kastil Singa Hitam? Tanya Gion dengan enggan. Charmaine hanya menunjukkan, bukankah itu yang diinginkan anak itu? Gion tidak bisa membantahnya. Jangan terlalu mencekik seorang anak yang sudah tumbuh begitu besar. Ada keheningan singkat, kemudian Gion menggelengkan kepalanya untuk membuang perasaan rumit ini. Tentang Eugene Leonhardt, apa pendapatmu tentang dia? Charmaine tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Namun, Gion segera menjawab tanpa kejutan, aku yakin kamu sudah mendengar semua tentang dia. Tentu saja, saya pernah mendengar tentang dia. 4 tahun yang lalu, ketika Patriark mengatakan dia akan menerima anak itu sebagai anak angkat, dan ketika Gillette mengatakan dia akan membuka gudang harta karun keluarga utama kepadanya, apakah Anda tahu betapa berisiknya dewan itu? Tanya Charmaine. Pasti sakit kepala, Gion bersimpati. Charmaine mengeluh, dewan sudah gempar karena upacara kelanjutan garis darah. Karena hasilnya belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi itu sepadan, kata Gion dengan puas. Dalam pandangan Gion, Eugene adalah monster yang keterlaluan. Selama 4 tahun terakhir, Gion telah mengajarinya berbagai teknik bertarung berdasarkan ilmu pedangnya, tapi sejujurnya, Gion tidak yakin apakah dia benar-benar mengajari Eugene sesuatu. Sepertinya dia sudah tahu bagaimana melakukan segalanya. Menurut intuisi Gion, apa yang membuat Eugene benar-benar hebat bukanlah kepekaan mana atau kemajuannya yang cepat dalam Formula Api Putih. Bakatnya yang sebenarnya adalah tidak peduli senjata apa yang dia pegang di tangannya, Eugene bisa menggunakannya dengan terampil. Tidak hanya pada tingkat menjadi pengguna yang mahir, tetapi dengan keterampilan seorang master sejati. Tekniknya tidak menyerupai yang diturunkan oleh keluarga bergengsi dan malah mengejar kepraktisan di atas segalanya. Eugene tidak mungkin belajar gaya seperti itu dari orang lain. Tidak ada ahli keterampilan seperti itu di Gidol, kampung halaman Eugene. Mungkinkah Gerhard benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Tapi hal seperti itu tidak masuk akal. Segala sesuatu yang dimiliki Eugene adalah sesuatu yang dia asah sendiri. Dia memiliki naluri bertarung yang sulit dipercaya untuk orang seusianya. Gion juga telah berdebat dengan Eugene beberapa kali. Tanpa menggambar mana mereka telah bertarung murni dalam hal keterampilan. Namun Gion tidak pernah sekalipun merasa bisa mengalahkan Eugene. Tidak, sebaliknya, ada beberapa kali ketika dia merasa seperti terbawa oleh ritme Eugene. Tapi itu, sesuatu yang tidak bisa dia terima, dia juga tidak ingin menerimanya. Untuk terbawa oleh ritme Eugene. Itu berarti, bahwa alih-alih Gion, Eugene yang jauh lebih mudahlah yang membuatnya kewalahan dalam hal teknik. Kalau saja anak itu bukan dari garis keturunan, semua orang akan mendukungnya menjadi patriark berikutnya, kata-kata Charmaine tidak hanya dimaksudkan untuk mengevaluasi Eugene. Gion merasakan pertanyaan terang-terangan tersembunyi dalam tatapannya dan menjawab, anak itu tidak memiliki keinginan untuk menjadi patriark. Di satu sisi, dia mirip dengan saya dan Anda, Lady Charmaine.